adik-adik. Shalom. Shalom. Wah. Hari ini Kak Sem bawa keluarga Kak Sem. Karena Kak Sem mau ajak juga adik-adik dan keluarga untuk berkumpul memuji Tuhan. Ayo, siapa di rumahnya ada papanya, ada mamanya, ada opanya, ada omanya, ada masnya, mbaknya, Cece, Koko, ajak yuk. Rame-rame sama-sama semua untuk sekolah minggu menemani adik-adik juga ya. Oke ya, oke ya. Yuk kita akan beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian, mengucapkan kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus, selamat pagi. Bangkit berdiri semua, selamat pagi Bapa. Nyanyi yang keras ya. Semangat ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi ya. Lebih keras suaranya. Jangan kalah dengan papa mamanya, opa omanya. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima sekali lagi, ku memuji, bersyukur, haleluya. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima. Oke adik-adik, kita akan berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Semua tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucapkan selamat pagi dari anak-anak-Mu yang sudah berkumpul beribadah di rumah masing-masing. Saat ini kami mau memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai kepada Tuhan. Urapi kami semua anak-anak-Mu Tuhan dengan roh sukacita dari surga. Terima kasih Tuhan, kami bersukaria di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Yang siap memuji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Iya, Kak Sem gak bisa tepuk tangan karena sambil megang adik Vano ini ya. Oke, siap muji Tuhan? Yuk Kak Sem nyiapkan lagu ini nanya sama temennya Kiano, kita mau nyanyi apa? Nah, lagu-lagu sukacitanya dipilihkan sama Kiano loh ya.
Happy Yaya, habis Happy Yaya nanti disambung terus King Kong. Habis King Kong nanti kudaki-daki, dan terakhir nanti hati-hati gunakan tanganmu. Gampang kan? Pasti adik-adik di rumah tahu dong. Yuk semangat ya, Happy Yaya. Tepuk tangan yang keras. Mama papa, opa oma, tante om. Happy Yaya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin. Yang tahu gerakannya ikuti. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku sekali lagi ya. Happy ya, happy. Abis ini King Kong badannya besar, jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cinta. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, oh ya, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha. Gajah badannya besar, gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Semangat yuk, sekali lagi ya. King Kong badannya besar, Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha. Gajah badannya besar, gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, mana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya sekali lagi ya. Haleluya sekali lagi. Tuhan Maha. Sambil lambaikan tangannya yuk. Haleluya. Habis ini kudaki-daki gunung yang tinggi ya. Siap-siap mendaki gunung yang tinggi. Tuhan Maha Kuasa. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku mengitasi padang rumput hijau membentang. Yesus, ku terbang yuk. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas juga, di atas dan di bawah kau ada. Di suka dan duka, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Sekali lagi ya, ku daki-daki, ku terbang. Yesus, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku mengitasi padang rumput
selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus bersama. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka dan duka, di suka kau ada, di duka pun. Sekali lagi ya, di kanan dan kiri ya. Semangat ya. Yesus, di kanan kau ada, di kanan kau ada. Oh ya. Di kiri kau ada. Amin. Di atas Dan di bawah kau ada. di suka kau ada, di duka. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Lagu terakhir ya, lebih semangat lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mata-mata ciluba. Hati-hati gunakan matamu. Ciluba. Hati-hati gunakan matamu. Ciluba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati Gunakan mulut-mulut. matamu. Amin. Ciluba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Sekali lagi ya, tangan lagi ya, kaki lagi ya. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati mata ciluba. Hati-hati gunakan matamu. Ciluba. Hati-hati gunakan Kan matamu. Ciluba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati mulut-mulut. Amin, amin. Ciluba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga. Terakhir ya, tubuh. Tubuh ya, terakhir, tubuh. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Prak, prak, prak. Ciluba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Prak, prak, prak. Ciluba. Amin. Karena Bapa di surga melihat. Sekali lagi tubuh. Semangat lagi. Ciluba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Prak, prak, prak. Ciluba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Prak, prak, prak. Ciluba. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati, sama-sama teriak. Tubuhmu. Prak, prak, prak. Ciluba. Amin. Haleluya. Sudah keringetan belum? Kalau Kak Sep udah pasti keringetan. Sambil gendong ini temennya ini loh yang si kecil ini. Makin berat sekarang. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting sukacita. Yuk sekarang adik-adik diberikan kesempatan memberikan persembahan dulu ya. Memberikan persembahan. Sebelum kita persembahan, kita berdoa dulu untuk persembahan. Yuk. Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan persembahan. Terimalah Tuhan.
bisa memuliakan namamu, berguna untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus di gereja kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami memberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Masukkan nih, temennya adik Kiana juga memasukkan. Tuh, masukkan tangannya, masukkan. Gitu ya, oke, sudah. Nah, sekarang adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, yang pastinya kuat berdiri dong. Yuk berdiri lagi. Kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Yuk, berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, bersukacita, memuliakan nama-Mu. Saat ini anak-anak-Mu mau duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kakak yang akan, guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman. Tuhan tetap pimpin sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita dengar firman. Yuk, duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya. Yang sudah bisa baca, belajar bawa Alkitab ya. Yang bisa nulis, tulis Alkitabnya ya. Yuk, kasih mau tanya dulu. Siapa yang hafal 5 kitab pertama dalam Alkitab? Ayo. Siapa yang hafal 5 kitab pertama dalam Alkitab? Ayo. Kitab apa ya? Kejadian, bener. Apalagi? Baru 1 loh. 4 lagi loh. Keluaran, bener. Apalagi? Imamat. Apalagi? Bilangan. Apalagi? Ulangan. Tepuk tangan dong, kalian luar biasa ya. Bener adik-adik. 5 kitab pertama dalam Alkitab itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dalam bahasa lain ini disebut Kitab Musa. Tahu nggak kenapa dikatakan Kitab Musa? Duduk dong. Itu loh dilihatin teman-teman di kamera loh. Yang anteng ya, ayo, ya. Oke, jangan terganggu ya, maklum ya. Yuk, kenapa dibilang Kitab Musa? Ada yang tahu jawabannya lagi? Angkat tangan. Bener, kalau ada yang jawab karena ditulis oleh Musa Kak Sem. Bener adik-adik. Jadi 5 kitab pertama dalam Alkitab itu dibilang orang banyak itu Kitab Musa karena memang ditulis oleh Musa adik-adik. Benar sekali. Tapi kalian tahu nggak bahwa 5 kitab Musa ini pernah hilang loh. Iya, pernah hilang. Jadi dulu itu sempat nggak ada orang cari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sudah barang tentunya dalam tulisan asli Ibrani ya, Israel ya, belum yang sekarang ya. Dalam tulisan aslinya itu hilang adik-adik. Hilang, beneran hilang. Itu terjadi di zaman Raja Yosia. Iya bener. Kok bisa hilang Kak Sem? Bisa. Karena Kak Sem cerita nih, didengerin baik-baik ya. Karena dulu kakeknya Raja Yosia dengan bapaknya Raja Yosia, kakeknya namanya itu Raja Manase. Bapaknya namanya Raja Amon. Itu hidupnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bait suci Tuhan dipergunakan untuk penyembahan berhala selama kurun waktu yang lama sekali. Ya, sehingga saat Yosia jadi raja, bait suci Tuhan itu banyak kerusakannya. Salah satunya itu adalah kitab Musa tadi hilang adik-adik. Yuk, baca yuk. Ayo yang tahu. Ya, yang bisa buka Alkitab, buka dalam 2 Raja-Raja pasal 22. 2 Raja-Raja pasal 22. Ya. Kalau dibaca lengkap adik-adik itu ayat 1 sampai 20. Tapi kita tidak baca semua ya. Adik-adik baca di rumah sendiri ya. Kak Sem ambil per ayat-ayatnya ya. Per ayat-ayatnya. Semoga adik-adik
bisa mengerti ya. Terjadi demikian. Yuk kita baca ayat 8 dulu ya, ayat 8 ya. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 8. Begini firman Tuhannya adik-adik. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Wah, itu dia adik-adik. Ya, itu dia. Terus dari mana cerita awal mula kitab Musa ini ditemukan? Ya, awal mula kitab Musa ditemukan itu dimulai dari, nih ada gambar ini ya, dimulai dari Raja Yosia memanggil Safan ya bawahannya supaya memberikan pesan kepada imam besar Hilkia, kepala bait suci, supaya apa? Supaya setiap persembahan orang-orang yang bawa ke rumah Tuhan dikumpulkan untuk perbaikan rumah Tuhan. Nah, diawali dari ini ceritanya adik-adik. Raja Yosia itu panggil Safan ke sini. Panggil lagi bawahannya yang lain. Dikasih pesan, tolong sampaikan kepada imam besar Hilkia supaya semua persembahan orang-orang yang datang ke rumah Tuhan dikumpulkan untuk digunakan memperbaiki rumah Tuhan bait suci yang udah rusak itu. Nih contohnya. Dimulai dari sini ceritanya adik-adik ya. Jelas ya gambarnya ya. Nih dia. Lalu ya, setelah itu gambar ini kita bisa baca di dalam 2 raja-raja tadi. Jangan sampai diganti dulu ya. Di ayat 4. Yuk baca yuk. Ayat 4. Ya, ini perintah Raja Yosia sesuai gambar ini ya adik-adik. Ayat 4, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Lalu dipergunakan untuk perbaikan rumah Tuhan. Itu awal ceritanya. Lalu, nih gambar selanjutnya. Nah, saat mereka mengerjakan perbaikan rumah Tuhan, wah, bongkar sana, bongkar sini, angkut sana, angkut sini. Lah, puji Tuhan, ditemukan adik-adik kitab Musanya. Wah, seneng ya? Iya dong, seneng banget pastinya. Ya, seneng banget ditemukan. Lalu diserahkan kepada Safan tadi, panitera raja, diserahkan kepada Safan ini. Diserahkan supaya dilanjutkan untuk diserahkan kepada Raja Yosia. Nih dia. Wah, ditemukan akhirnya. Walau sempat hilang, lama banget hilangnya, tapi puji Tuhan ditemukan lagi. Ya, jelas ya adik-adik ya. Nih dia. Itu tadi bisa kalian baca di ayat 8 tadi, kita udah baca kan? Ayat 8 kita baca ulang yuk. Gak apa-apa kan ya. Ayat 8 tadi, keterangan dari gambar ini di ayat 8 adik-adik. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah ditemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Ini dia. Wah, luar biasa. Akhirnya ditemukan kembali adik-adik. Nah, selanjutnya saat kitab itu ditemukan, dibawalah kepada Raja Yosia. Ya, dibawa kepada Raja Yosia. Ini gambarnya. Biar lebih jelas kita baca ayat 10 dan 11 adik-adik. Yuk, ayat 10 dan 11. 10 dan 11 ya, perhatikan Alkitabnya. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Wah, ya tuh. Setelah dibacakan di depan raja, raja dengar nih. Apa sih isi kitab Musa itu? Ya, setelah didengarkan, wah, raja mengoyakkan pakaiannya adik-adik. Tahu kenapa dikoyakkan pakaiannya adik-adik?
Karena Raja Yosia menyesali perbuatan-perbuatannya. Dia menyadari dosa-dosanya. Ya, nah itu adik-adik. Itu makanya kita penting dengar firman Tuhan. Supaya kita tahu kita ada salah. Supaya kita tahu kita ada dosa. Supaya menyesali dan menyadari adik-adik. Ya, ini dia raja aja bisa loh menyesali. Ya, menyadari dosa dan kesalahannya. Ini gambarnya ya adik-adik ya. Oke ya. Nah, setelah itu gambar terakhir. Nih, gambar terakhir ya. Gambar terakhir ini kita baca ayat 14 ya. Ayat 14 sampai 20 ya. Ini yang terakhir agak panjang ya. Ini gambar yang terakhir ayat 14 sampai dengan 20. Apa sih keterangan dari gambar ini? Baca ayat 14 sampai 20 ya. Yuk, kita baca yuk. 14 sampai 20. Maka pergilah Imam Hilkiah, Ahikam, Akbor, Safwan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya itu kepadanya. Jadi mereka disuruh oleh Raja Yosia untuk ketemu dengan Nabiah. Kalau laki-laki namanya Nabi, kalau perempuan namanya Nabiah adik-adik ya. Laki-laki itu Nabi, kalau perempuan Nabiah. Nah, lalu adik-adik bisa baca di rumah seterusnya ya, bahwa apa yang dikatakan Nabiah itu. Kak Sem baca ayat 16 aja ya. Ayat 16 dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Wah, jadi ada malapetaka, ada kutuk yang akan terjadi atas Yehuda adik-adik. Yang akan Tuhan turunkan atas Yehuda. Dan itu pasti terjadi. Ya, tetapi karena Raja Yosianya menyesali perbuatannya, ayat 20. Ayat 20, ayat 19 deh, 19-20 ya. Ayat 19-20 dengerin. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan. Ayat terakhir, dengerin. Sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada Raja, adik-adik. Puji Tuhan. Ya, oleh karena Yosia yang masih kecil, ingat gak tadi berapa tahun usianya dia jadi raja? 8 tahun adik-adik. Wah, masih muda ya, muda. Kalau sekarang mungkin kelas 3 SD ya, atau kelas 2 SD ya. Masih muda Yosia jadi raja. Tapi Yosia kecil, dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga dia tidak ditimpa oleh malapetaka, kutuk yang dahsyat dari Tuhan. Ini adik-adik ya. Kalau Yosia kecil bisa demikian, adik-adik di rumah juga pasti bisa dong. Ya, Yosia kecil bisa, adik-adik di rumah juga pasti bisa. Yuk, belajar untuk mencintai firman Tuhan. Belajar untuk mencintai firman Tuhan. Gimana caranya ya Kak Sem? Nah, seperti sekarang ini contohnya salah satu. Saat dengar firman Tuhan sekolah minggu, sungguh-sungguh. Ya, mungkin kalau yang kelas Samuel sama Daud masih ada ya sambil mainnya, maklum. Ya maklum, harap maklum dong. Karena itu dunia mereka, tetap orang tua pasti ajarin. Supaya anteng saat dengar firman Tuhan. Tapi kalau sudah kakak-kakak yang Gideon Yusak harusnya sudah bisa. Saat dengar firman Tuhan, duduk yang tenang, anteng. Ya, ini salah satu contohnya adik-adik. Cara kita mencintai firman Tuhan,
mengasihi firman Tuhan. Saat dengar firman Tuhan, yang bagus duduknya, dengerin bagus-bagus, jangan sambil main, ya. Oke ya, bisa ya? Pasti bisa lah. Yosia kecil bisa kok. Adik-adik juga pasti bisa. Lalu apa lagi ya Kak Sem? Ya banyak. Kalau Kak Sem mau tambahin, nah sekarang nih, kalau di rumah kan banyak waktunya. Boleh main, boleh. Tapi belajar, ya ambil waktu untuk baca Alkitab. Kan apalagi yang sudah bisa baca. Siapa sini yang sudah bisa baca? Ayo angkat tangan. Ya pasti banyak adik-adik yang sudah bisa baca. Ayo belajar baca Alkitab. Dibaca Alkitab seberapapun gak apa-apa. Apalagi kakak-kakak kelas Gideon dan Yusak harusnya lebih bisa. Ya. Harusnya belajar setiap hari itu baca satu pasal. Dari mana saya bacanya Kak Sem? Ya boleh dari Kejadian awal-awal boleh. Tapi mungkin adik-adik lebih seneng, aku seneng baca Mazmur dulu Kak Sem. Boleh, gak ada larangan. Yang penting baca yang bagus, ya baca yang benar, belajar untuk mencintai firman Tuhan. Lewat tadi, tekun untuk membaca Alkitab. Ya, belajar ya. Lalu yang kelas Samuel sama Daud gimana? Belum bisa baca. Nah, di sini kerjasama antara guru-guru dengan orang tua. Yuk, orang tua, ayo kita kerjasama. Opa, oma, ayo kita kerjasama. Om, tante. Ya, ambil waktu, terserah jam berapa, bacakan firman Tuhan untuk anak-anak. Enggak cukup hanya dengan untuk anak-anak terima firman Tuhan pas sekolah minggu, enggak cukup. Di luar hari Minggu juga, ayo terserah hari apa. Mungkin terus diisi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terus ada, bacakan ke anak-anak kita ayat-ayat firman Tuhan yang bisa dimengerti oleh anak-anak kita. Ya, ayo kita kerjasama ya. Orang tua kerjasama dengan guru-guru ya. Yuk coba kita buka Alkitab kita yuk. Buka di dalam Mazmur pasal 119. Yuk. Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119. Yuk baca yuk. Yuk. Sebentar lagi. Sabar ya. Yuk. Yuk tetap fokus. Yuk. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 97 dulu. Habis ayat 97 nanti 105 ya adik-adik ya. 97. Yuk yang udah bisa baca sama-sama baca yang keras ya. Kak Sem baca di sini, yang sudah baca di rumah baca yang keras. Ya. 1, 2, 3. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Wah luar biasa ya. Luar biasa ya adik-adik. Bisa ya? Bisa ya? Iya dong. Satu lagi yang terakhir. Ayat 105 di bawahnya terus. Apa itu? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, luar biasa. Firman Tuhan jadi pelita bagi kakiku. Loh, kalau kakinya ada pelita, pastinya nggak akan tersandung. Apalagi ya, kakinya nggak akan masuk lubang. Apalagi ya, kakinya nggak bakal jatuh. Ya kan? Oh, ada pelitanya ya. Terang bagi jalanku katanya. Berarti jalannya bisa lurus dong. Ya, nggak mungkin tersesat karena terang jalannya. Tahu mau kemana jalannya ya kan? Itu firman Tuhan. Ya adik-adik ya, belajar kita sama-sama seperti Raja Yosia kecil. Yuk, belajar mencintai firman Tuhan. Hargai firman Tuhan ya. Siapapun yang cerita, mungkin hari ini Kak Sem yang cerita, minggu depan bisa Uti Hari, bisa Kak Diana, bisa siapa lagi? Bisa aja guru-guru yang lain, Kak Ana, banyak ya. Harus sungguh-sungguh ya. Namanya juga mencintai firman Tuhan. Sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Di rumah juga, lagi-lagi Kak Sem ingatkan, baca. Yang sudah bisa baca, baca ya. Oke ya.
Bisa ya adik-adik ya? Kita belajar menghargai firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Sebelum kita berdoa, Kak Sem kasih tugas. Ya, yuk didengerin bagus-bagus. Tugasnya satu, semua sama tugasnya. Ada satu tugasnya. Apa itu satu tugasnya? Membuat video satu keluarga. Di rumah itu siapa sih yang ada? Ada papa, ada mama, ada adik-adik. Siapapun di rumah itu diajak bikin video bareng-bareng memuji Tuhan bersama keluarga. Memuji Tuhan bersama keluarga. Pujiannya apa Kak Sem? Pujiannya judulnya Baca Kitab Suci. Tahu ya? Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Gitu tahu kan? Nah, supaya lebih jelas, Kak Sem kasih contoh videonya, ya. Ini dia, ya. Dicontohkan oleh Kak Putri sama Kak Julia seperti ini. Ini gerakannya sambil nyanyi adik-adik, gerakannya nanti seperti ini, ya. Oke ya, ditonton ini videonya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke ya, jelas ya. Begitu videonya. Yuk, ajak papa mamanya, opa omanya, siapapun yang di rumah. Ayo, ayo. Ada tugas dari Kak Sem. Seluruh keluarga memuji Tuhan. Nyanyinya baca kitab suci, gampang. Gampang kan? Iya. Oke adik-adik. Dikirim ya ke guru masing-masing ya. Oke, puji nama Tuhan ya. Mari kita akan selesaikan ibadah kita saat ini. Firman Tuhan sudah selesai sampai sini. Yuk, semua tutup mata. Semua tutup mata, konsentrasi lagi. Konsentrasi lagi. Lipat tangannya. Tutup mata, konsentrasi lagi. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami masih bisa mendapat kesempatan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ajar kami untuk mencintai firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau pulang, sertai lindungi kami. Terus kami beri semangat untuk setia dalam ibadah-ibadah sekolah minggu selanjutnya. Berkati guru-guru yang mengajar kami, beri kesehatan kami semua, beri kekuatan baru kami semua. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami terima berkat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu dalam hidup kami mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa ibadah kita mendatang. Haleluya.